energik. Awal-awal gregetan iya, pasti. Tapi karena pernikahan mengajarkan kita toleransi, mengajarkan kita tentang kesetiaan, mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan yang lain, maka kami mulai belajar bagaimana memahami satu pasangan kita. Sampai kapan? Sampai meninggal. Karena apa? Karena setiap manusia itu akan ada perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi jangan heran nanti ketika sudah menikah ada orang bilang wajahnya mirip ya. Kok bisa mirip ya wajahnya? Mirip terjadi karena apa? Karena sudah menyamakan karakter. Sudah sama karakter. Ada yang namanya toleransi. Jadi kalau hari ini kalian banyak temennya, ya, para awal, temennya banyak dan temennya adalah rata-rata laki-laki seperti saya, maka sampaikan kepada suami sebelum menikah. Apakah itu merupakan keburukan? Terserah. Apa kalian menilainya seperti apa? Termasuk teman-teman para ikhwan. Kalau hari ini banyak temannya, teman yang wanita, tolong sampaikan kepada kepada calon pasangannya. Oke? Saya sengaja juga buat di sini supaya teman-teman bisa membacanya. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam roda kehidupan. Dari pernikahan lahirlah generasi-generasi baru yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Ada generasi-generasi baru. Dari siapa namanya tadi? Dari Dimas, dari Arbi, dari Sugi. Siapa tadi namanya? Dari Fikri. Akan ada generasi-generasi baru, generasi-generasi peradaban. Dari kalianlah lahirnya generasi-generasi peradaban. Hari ini kita sudah masuk fase zaman ke-5, ke-4. Dari kalian muncul nanti generasi-generasi peradaban. Maka hari ini kalau kalian tidak mempersiapkan diri menjadi calon ayah yang baik, tidak mempersiapkan diri menjadi calon suami yang baik, tidak mempersiapkan diri menjadi calon istri dan ibu yang baik, maka kalian akan kesulitan melahirkan generasi-generasi yang baik. Sudah? Dan Nabi Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa, tidak berpuasa, aku sholat, aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk dari. Kira-kira takut nggak kalau dia bukan termasuk dari umatnya Rasulullah? Ada yang takut? Takut? Maka barang siapa yang hari ini tidak ingin menikah, berarti bukan bagian dari. Paham ya? Paham sampai di sini. Tapi inti dari semua ini, ya inti dari semua ini ada yang lebih penting adalah ini dia yang paling penting. Luruskan niat. Luruskan niat. Ini yang paling penting. Kalau hari ini kalian meluruskan niat menikah karena Allah, maka Allah kasih kalian kebaikan-kebaikan. Kalau hari ini masih ada yang pengen niat, aku takut dibilang jomblo, tuntutan dari orang tua, pengen niat, aku pengen nikah karena pengen kaya, aku pengen nikah karena pengen merubah status, maka apapun niat kalian itu akan mempengaruhi proses kejadian. Makanya sering saya bilang 50% lebih kegagalan suatu tujuan karena salah niatnya. Ya, pernikahan itu memiliki banyak kebaikan. Pernikahan itu
memiliki banyak kebaikan. Pernikahan itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Dan yang paling penting, yang intinya adalah bagaimana kita berniat ketika ingin menikah. Maka hari ini tolong luruskan niatnya. Bukan cuma itu. Hari ini juga luruskan niatnya. Duduk hari ini mau ngapain? Ya, duduk hari ini mau ngapain? Oh, hari ini aku duduk di klinik nikah karena diajak teman. Boleh, gak ada masalah. Tapi begitu duduk hari ini, tolong luruskan niatnya. Luruskan niatnya. Karena apa? Ada sesuatu di dalam tubuh manusia, yaitu eksistensi. Dan eksistensi itu yang akan mempengaruhi bagaimana nanti kita bekerja dan proses kejadiannya, yaitu niat. Maka jangan heran, ya, selalu ketika kita melakukan sesuatu kita dituntut untuk berniat. Paham ya? Yuk, ayo perbaiki niatnya. Yang hari ini masih geser-geser karena saya lihat 50% yang ada di sini bergeser, masih belum kelar niatnya, perbaiki. Ingat, klinik nikah tidak menyiapkan jodoh. Ya, klinik nikah tidak menyiapkan jodoh, tapi klinik nikah mempersiapkan orang-orang yang akan didatangi para jodohnya. Bukan menyiapkan jodoh. Jadi jangan nanti kalian tanya, Kak Helmi, tolong nikahkan aku, ada yang kosong gak? Kak Nisa, percuma lah masuk klinik nikah tapi gak ketemu-ketemu. Bukan itu, perbaiki niatnya. Karena ada yang juga WA ke saya seperti itu, ada yang telepon ke saya seperti itu juga. Bunda kan pada sehat di klinik nikah, tolong dong Bu, kan saya udah lama di klinik nikah, masa gak ketemu-ketemu jodoh? Yang gitu-gitu gak saya balas. Ya, berarti niatnya belum kelar. Paham ya? Maka hari ini saya bilang nih ke teman-teman, ya, saya biasanya kalau di klinik nikah itu di akhir sesi, tapi hari ini saya di awal. Maka kesempatan ini saya sampaikan, tolong perbaiki niatnya. Ya, kalian punya waktu 12 kali pertemuan. Kalau kalian masih niatnya belum lurus, maka percuma. Sudah? Itu dulu. Oke? Di depan saya tunjukkan gambar puzzle. Pernikahan itu ibaratkan menyusun sebuah puzzle. Ya, pernikahan itu ibaratkan menyusun sebuah puzzle. Sayangnya, puzzle dalam pernikahan adalah kompleks. Bukan puzzle-puzzle seperti biasa kita memasang puzzle, bukan. Tapi kompleks. Ya, complicated. Nah, kenapa puzzle? Karena setiap sisi puzzle itu tidak ada yang sama. Siapa yang suka main puzzle? Ada yang suka main puzzle? Ilham suka main puzzle? Kira-kira puzzle-nya itu sisinya sama nggak? Nggak sama. Karena tidak samalah makanya puzzle itu bisa tersusun. Kita tahu? Coba lihat, perhatikan. Sayangnya saya nggak bawa puzzle ya, saya lupa. Saya selalu lupa bawa puzzle. Ya, tapi teman-teman bisa bayangkan kan puzzle? Atau ada yang nggak tahu puzzle? Nggak tahu, kasih tahu aja nggak apa-apa, Bun. Saya nggak tahu puzzle, nggak apa-apa. Kita kan belajar di sini. Ya. Tapi kalau semuanya, saya yakin semuanya sudah tahu puzzle, perhatikan mulai hari ini. Tidak ada sisi puzzle yang sama. Sisi puzzle itu berbeda. Artinya apa? Pernikahan mempertemukan dua makhluk Allah yang punya dua sisi yang berbeda. Oke? Dari jenis kelamin aja sudah berbeda. Saya wanita, suami saya laki-laki. Kalian laki-laki akan bertemu dengan wanita. Dari jenis kelamin, sisinya sudah berbeda. Kira-kira untuk menyusun puzzle dibutuhkan apa? Ayo. Kira-kira untuk menyusun puzzle dibutuhkan apa? Dimas, boleh kasih tahu saya kalau menyusun puzzle dibutuhkan apa, Dimas? Gak tahu. Ardi? Pemikiran. Sugi? Pemikiran. Fikri? Apa? Pemikiran. Yang lain? Kesabaran. Kesabaran. Apa lagi? Ketelitian. Apa lagi?
dirangkum dalam satu namanya pemikiran kata si Ari. Bagaimana kita bisa menyusun puzzle kalau kita nggak punya kesabaran? Bagaimana kita menyusun puzzle kalau kita tidak punya ketelitian? Bagaimana kita menyusun puzzle kalau kita tidak punya ketenangan? Pernikahan membutuhkan semuanya. Kesabaran, ketenangan, keuletan, apalagi ketelitian. Semuanya. Ya, karena kita bertemu dengan pasangan-pasangan yang memang sudah mempunyai sisi yang berbeda. Sudah? Karena dia menyusunnya, karena pernikahan itu menyusun seperti puzzle-puzzle, maka dibutuhkan gaib dan tuntunan. Apa gaibnya? Apa tuntunannya? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau mau berhasil satu pernikahan, ikuti tuntunannya Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita berlaku sebagai laki-laki dan sebagai seorang suami serta seorang pemimpin. Bagaimana kita berlaku sebagai seorang istri dan sebagai seorang apa? Istri dan sebagai seorang ibu. Nanti kalian akan dimintai pertanggungjawabannya apa-apa yang akan kalian lakukan. Maka hari ini persiapkan diri kalian untuk para laki-laki menjadi seorang pemimpin. Nanti laki-laki ini yang akan memimpin. Maka ketika ijab kabul, ya, kalau kalian rajin mengikuti ijab kabul, nanti ada nasihat dari tuan kadinya. Nasihatnya kira-kira seperti ini nih. Wahai Dimas, mulai hari ini apa-apa yang terjadi kepada suamimu maka adalah tanggung jawabmu. Jika kau tidak bisa membawanya kepada kebaikan-kebaikan maka dosa akan ditanggung. Ngeri, itu laki-laki. Bagaimana dengan wanita? Wahai para wanita, maka hari ini yang harus kamu ikuti adalah perintah suamimu selagi tidak melanggar akidah. Maka jangan heran kalau suaminya bilang enggak, ya, terus kalian pergi juga, lakukan juga, jatuhnya apa? Dosa. Paham ya? Perlu yang namanya gaib dan tuntunan. Nanti untuk urusan bagaimana mempelajari wanita, bagaimana mempelajari laki, itu nanti ada karakter-karakternya. Nah, kalian boleh belajar. Ya, di Google banyak. Ya, salah satu karakter laki-laki adalah pemimpin. Ya, saya kasih tahu sama para wanita, jangan nasihati laki-laki kalau dia tidak meminta. Pantang buat laki-laki untuk dinasihati. Laki-laki itu pantang untuk dinasihati kalau dia tidak meminta. Benar nggak, Mas? Karakter laki-laki. Karena apa? Sejak lahir, sejak ditiupkannya, sejak tahu jenis kelaminnya laki-laki, maka Allah sudah mengatur bahwa dia adalah calon pemimpin. Maka kalau hari ini ada laki-laki yang tidak bisa memimpin, berarti dia belum sepenuhnya laki-laki. Hati-hati, termasuk memimpin dirinya sendiri. Ya, ngeri loh, tanggung jawab laki-laki itu besar sebenarnya. Tapi banyak nanti dosa laki-laki itu gara-gara wanita. Nah, karena kadang-kadang laki-laki kalau udah jatuh cinta itu suka, ya gitulah ya. Ya kalau udah jatuh cinta gitu, suka yang kadang-kadang gak masuk akal pun jadi masuk akal. Kenapa? Ketika manusia jatuh cinta ada 5 hormon yang bekerja. Ketika manusia jatuh cinta ada 5 hormon yang bekerja. Hormon yang pertama yang paling sering adalah hormon keberanian. Maka hari ini laki-laki yang sudah siap untuk menikah tidak siap mengatakan, "Dek, mau menikah dengan saya," berarti hormon keberaniannya masih perlu dipertanyakan. Oke? Apa lagi? Ya, hormon keberanian. Hormon yang namanya hormon perlindungan. Ya, nanti ada beberapa hormon yang lain ya, ada 5. Termasuk nanti adalah hormon yang tadinya tidak keluar, akhirnya keluar ketika dia jatuh cinta. Apa itu?
menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Pelajaran pertama, tolong diingat bagus-bagus ya, karena nanti kalian akan ketemu di masa ini. Ketika anak kalian sudah mulai balik, katakan kepada anak kalian, nak, di dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Jika kamu sedang mengalami jatuh cinta, tolong sampaikan kepada ayahnya, tolong sampaikan kepada ibunya. Jadilah kalian orang pertama yang ketika anak kalian mengatakan, ibu, bunda, aku sedang jatuh cinta. Suka nggak? Suka nggak? Suka. Daripada dia buat di Facebooknya, my heart is beating now. Kacau nanti. Kalau dia nggak percaya lagi sama ibu. Paham ya? Ya, ini sedang kalian lagi latihan untuk menjadi seorang calon ibu, calon ayah, seorang calon istri, dan calon suami. Oke? Apalagi? Hari ini udah paham nggak fungsinya masing-masing? Hari ini aku sebagai laki-laki fungsi aku apa? Hari ini aku sebagai wanita fungsi aku apa? Sudah paham? Sudah? Tanya dulu deh yang udah paham. Yang bilang udah paham angkat tangannya. Langsung takut. Langsung takut. Oke. Ilham? Sudah paham? Sudah paham? Ya. Apa kan? Kayaknya adik-adik banyak yang belum paham. Kira-kira Ilham bisa kasih tahu? Sudah paham? Di situ aja Kak Rea. Fungsi sebagai laki-laki. Apa Ham? Oke. Iya Ham? Menjadi pemimpin dalam rumah tangga, mengayomi istri ataupun keluarga yang telah nantinya akan dibangun bersama. Oke. Ilham udah nikah? Belum. Iya. Rumah tangga yang mana yang mau dipimpin Ham? Rumah tangga yang mana yang mau dipimpin? Di Solo tuh, itu kan masih gambaran. Keren ya, Ilhamnya. Untuk Ilham sendiri, sampaikan dulu sama adik-adik yang belum menikah. Fungsinya sebagai laki-laki. Saya sendiri juga belum nikah, baru sampai. Iya, sebagai laki-laki, bukan sebagai suami, sebagai laki-laki. Ya mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya ikhwannya yang belum menikah, yang pertama perlu diluruskan niat, bahwasanya menikah itu adalah untuk ibadah, menjalankan sunnah, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang tidak siap atau tidak mengakui pernikahan itu adalah bukan umatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak lupa juga berusaha. Maksud dari sini usaha itu adalah bisa jadi dalam materi atau pekerjaan, karena begitu kita menikah juga itu salah satu persiapan untuk kita dan keluarga kita. Sudah, berikan aplaus dong buat Ilham. Yang kuat, jangan pelit. Oke, terima kasih Ilham. Ya, fungsi utama kalian sebagai laki-laki adalah melindungi ibu kalian. Itu dulu. Masih punya ibu? 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 Masih. Kapan terakhir kali komunikasi sama ibu? Jumat. Ibu di mana? Di Padang. Kapan terakhir? Saya harus dipakai bantuan karena ini saya nggak bisa nyala. Sudah? Kelihatan di atas tulisannya? Kelihatan? Iya. Kelihatan? Memantaskan? Iya. Kenapa materi saya selalu ini? Ini yang pengen saya sampaikan. Jodoh itu, ya, jodoh itu tidak ada yang tidak dihampiri jodoh. Kalaupun hari ini tidak bertemu jodohnya, ya sudah meninggal, maka jodohnya akan bertemu di sana nanti di surganya Allah. Maka jodoh yang terbaik adalah ketika di dunia dia mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang nanti akan mengantarkan kita ke surganya. Maka hari ini yang harus kalian lakukan adalah, wahai Allah, tolong kirimkan jodoh terbaik buatku, karena kami nanti akan membangun sebuah rumah di surga. Itu yang harus kalian lakukan.
Dan itu lakukan berkali-kali. Kalau kalian berdoa, lakukan itu. Sudah? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Pantaskan diri. Bagaimana memantaskan diri? Bagaimana memantaskan diri? Pertama, jauhi maksiat, lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi hari ini yang belum melakukan sunnah-sunnah, lakukan sunnah-sunnah. Jauhi yang namanya maksiat. Jodoh itu kan rezeki, benar ya? Benar ya? Dan kata Allah, ya, rezeki itu bagaikan air bah yang mengalir tiada berhenti. Ya, air bah yang mengalir tiada berhenti. Oke, jodoh rezeki, sahabat yang baik rezeki, kebahagiaan rezeki, materi rezeki, kesehatan rezeki semua. Oke, cuma kenapa tiba-tiba rezeki itu terhalang? Kenapa tiba-tiba rezeki itu terhambat? Oke, saya kasih ilustrasinya dulu. Ada gelas kosong. Ada nggak gelas kosong? Ya, ini saya kasih ilustrasinya biar gampang dicerna. Oke, aqua gelas boleh juga, tapi ditolong dikosongi. Sudah? Oke. Kita baru ketemu ini ya? Iya. Oh, iya. Siapa namanya? Udah nikah? Oke. Perhatikan bagus-bagus. Ya, saya sudah bilang kalau saya kasih materi saya langsung pada aplikasi. Ya. Rezeki itu bagaikan air bah yang mengalir yang tiada berhenti. Sudah? Rezeki itu bagaikan air bah yang mengalir yang tiada berhenti. Oke? Di dalam tangan saya ada cup. Ya, cup air mineral yang kosong. Oke? Sebentar ya Dimas. Numpang ya. Boleh? Kok Dimas? Iya. Suara saya kedengeran ke belakang kalau saya nggak pakai mic. Perhatikan, ya. Rezeki itu bagaikan air yang mengalir yang tiada henti. Air yang mengalir yang tiada henti. Ini rezeki nih. Termasuk kesehatan, jodoh, apalagi kebahagiaan. Tuh. Nggak berhenti. Seperti inilah dia rezeki itu. Terisi penuh. Kalau saya tuang sampai habis kira-kira melimpah ruah. Sayangnya ini kan lantai, saya nggak kasih melimpah ruah. Oke, saya cuma kasih ilustrasinya seperti itu. Sudah? Oke, ini sekarang saya mau kasih lagi. Tolong, ini. Tapi karena adanya penghalang, ini penghalang nih. Anggaplah ini tutup. Sudah? Anggaplah ini tutup. Ini saya tutup ya. Tolong ilustrasikan kalau ini saya buka. Oke? Tolong ilustrasikan kalau ini saya buka karena saya nggak mau lantainya kotor. Ya kecuali di sini ada ember. Kalau ini saya buang, kira-kira masuk? Masuk? Karena apa? Ada yang menutupi. Karena ada penghalang. Penghalang inilah yang disebut dengan perisai. Oke, tolong Dimas, boleh ditaruh di sana. Saya takut tumpah. Saya takut menodai lantai. Apa itu perisai? Perisai itu adalah DOSA. Apa? Dosa. Maka hari ini kalian pantaskan diri kalian. Bersihkan diri kalian dari dosa-dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memperkecil dosa. Untuk seorang anak, dosa yang paling sering adalah ketika dia membuat ibunya terluka, membuat ibunya menangis. Maka hari ini yang harus kalian lakukan adalah pantaskan diri kalian. Pantaskan diri kalian yang hari ini bermasalah
sebelum kalian menikah. Selesaikan masalahnya. Sudah? Apalagi yang hari ini, mohon maaf, yang hari ini proses ta'arufnya masih jalan dua-dua, masih sering pergi bareng, disegerakan. Mau menikah atau berjarak dulu, karena itu bagian dari DOSA. Sepele, tapi itu bisa membuat yang namanya perisak. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan, saya takut nanti keterusan. Ada yang mau tanya? Untuk ini mau aja. bertanya, silakan. Ada? Ini antara dua nih, ngerti kali atau nggak ngerti sama sekali? Kira-kira ngerti kali atau nggak ngerti sama sekali? Ya, belajar mengenal itu. Prosesnya seperti